bisa Anda terapkan di keluarga juga. Untuk anak, termasuk di kampus, dimanapun kita beraktivitas. Ini teman-teman sekalian, kalau itu kita turunkan dalam kehidupan, khair muncul, nyaman, tenang, intelektualitas bertambah. Tapi maaf, apakah itu jadi karakter dalam kehidupan? Kalau sifat baik menjadi sikap baik, maka berubah dari khair jadi ma'ruf. Teman-teman, karena itu, pentinglah pertemuan kita saat ini untuk mengembalikan lagi pada spirit Al-Quran. Zaman itu bisa berganti, tapi semua itu abadi sifatnya. Ayo keluarkan. Karena semua tuntunan dalam Al-Quran bisa digunakan dalam setiap zaman, dengan profesi apapun. Nah, inilah kemudian kunci utamanya. Di sini kita masuk pada yang bagian kunci. Kalau saya ingin mewarnai zaman now dan selanjutnya, maka apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk mewujudkan keinginan-keinginan mulia tadi? Kita mendambakan ada ilmu dari Al-Quran yang bisa kita praktekkan. Anak-anak sekarang yang kenal dengan orang-orang yang cuma mengambil saja, tidak tahu ilmu dasarnya. Coba saya ingin tanya pada antum, teori relativitas siapa yang menemukan? Ini sama dengan MC kuadrat siapa? Einstein. Dari mana Einstein bisa mempelajari itu? Dari mana menemukannya? Tidakkah antum pelajari? Main ke perpustakaan. Coba silahkan cek, cari bukunya, Kitab Al-Basair, karya Ibnu Sina. Bagaimana Ibnu Sina menganalisis surah Al-Ma'arij, dipadukan dengan surah As-Sajdah ayat yang kelima. Beliau mengamati malaikat naik turun dengan kecepatan cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya, naik turun kecepatan cahaya. Dihitung sampai pecahan desimal yang paling tajam. Buku itulah ditemukan oleh Einstein di kemudian hari. Saat Einstein divonis, lambat dalam berpikir, very slow. Bahkan mohon maaf, diungkapkan dengan kalimat yang sangat kasar. Saya nggak bisa ungkapkan karena di masjid. Diusir oleh gurunya di kelas. Ketika keluar menemukan bukunya Ibnu Sina, dibaca oleh beliau. Begitu dibaca terinspirasi, guru mengajarkan tidak dipahami, baca buku orang Islam langsung paham. Jadi jenius pada saat itu, jadi pintar. Maka diambillah, diadopsi teori itu diterapkan. Maka hadirlah teori IMC kuadrat. Asalnya karya Ibnu Sina. Cek. Di banyak hal teman-teman sekalian, kita rindu dengan itu semua. Makanya kita harus kembali untuk bisa mengaktualkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Setelah itu kita berikan warna. Saatnya kita mengirim sinyal kepada dunia. Saatnya kita tampil bagi dunia. Bukan kita yang terus diwarnai, mau sampai kapan nanti diwarnai? Mau sampai kapan nanti digiring? Kadang-kadang dengan giringan itu teman-teman sekalian, jadi aneh kita. Dan kaidah tidak berlaku. Wah, sekarang untuk mencari berita saja, sekarang sudah tidak ada kaidahnya. Semua itu dilanggar. Ambil ini, ambil itu, sebar ini, sebar itu. Katanya antum hafal ayatnya. Kenapa tiap hari antum ikut berpartisipasi menghadirkan hoax dalam kehidupan? Katanya tahu visi itu dosa. Kenapa antum saling mencela? Saya bingung kadang-kadang. Katanya ahli Quran, katanya ahli sunnah. Katanya tahu kita ahlinya Al-Quran dan sunnah. Tapi sibuk saling melanggar Quran dan sunnah. Kata Quran jangan mencela, antum sibuk mencela. Kata Quran jangan berselisih, antum sibuk berselisih. Kalau antum terlalu sibuk berselisih, kapan kita bisa majunya? Kalau terus-terusan ribut, maka kapan kita munculnya? Kalau terus-terusan kita seperti ini, kapan kita bisa mensibuk dunianya? Kalau kita terus dipengaruhi begini, kapan kita hidup di zaman now-nya? Karena itu teman-teman sekalian, kaidah hadir untuk kita tampilkan dalam kehidupan, praktekkan dalam nilai kehidupan kita. Dan disitulah kita akan keluarkan nilai-nilai Al-Quran sehingga baik dalam kehidupan. Ingat, saya turunkan dengan cepat, saya punya waktu 27 menit lagi untuk menurunkan kaidah ini. Setelah itu kita berhenti sejenak. Maka sendiri, kenapa? Maka takbir, takbir, takbir. Satu. Kaidah pertama, saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah ini, saya buat perjanjian, saya akan tulis. Setelah selesai menulis, saya terangkan. Yang sudah saya terangkan, sebagian saya hapus ya. Nanti saya tahu lokasi mana yang harus dihapus. Kadang-kadang ada yang menghapus yang tidak saya inginkan dihapus. Ya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Baik. Bismillah. 1. Quran surah ke-21 ayat 105. Jazakumullah khair. Saya berpacu dengan waktu yang saya tuliskan dari sini. Bismillah. 1. Ini ayatnya. Bagaimana kita menjadi manusia zaman now yang bisa mewarnai kehidupan, bukan diwarnai oleh keadaan. 1. Syaratnya Al-Quran surah ke-21 ayat 105. Ini disampaikan sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, fokus baik-baik. Kita harus turunkan ini jadi generasi yang disebutkan di sini. Quran surah ke-7 ayat 189.
Untuk mendapatkan ini ada 4 syarat gabungan. 1, Quran surah kedua ayat 168. Kedua, Quran surah ketiga ayat 110. Selanjutnya Quran surah misal 3 ayat 104. Selanjutnya kita ambil Quran surah ke-31 ayat ke-14. Ini tafsirannya ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di hadis riwayat Muslim yang ke-8. Kalau tidak punya kitabnya, cari Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi, hadis nomor kedua. Ini poin. Kalau ini sudah ditemukan, ini sudah terkumpul, maka amalan selanjutnya kita bisa turunkan dengan 2 amalan utama. Disebut dengan takwa. Ini terkait dengan ibadah ritual. Nanti kita turunkan ayatnya. Terkait dengan ibadah sosial. Ini penting. Nanti kita turunkan ayatnya. Supaya nggak terlalu banyak tertulis di papan tulis. Kalau antum mau maju, memberikan sibuk pada dunia, pertama harus ada, perhatikan baik-baik ya, usaha terbaik untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan ibadah dulu. Makanya Nabi mentarbiyah para sahabat dengan tauhid dulu supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek saat di Mekah, bukankah semua pas tauhid? 13 tahun sudah merasa dekat, yakin dengan Allah, paham hukum Allah, paham segalanya dan sebagainya. Ini pembentukan, kodifikasi. Pada masa yang sosial. Nanti kita lihat terjemahannya saat kemudian di Indonesia atau negara-negara lain. Mari kita lihat 1. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 105. Ini bisa Anda terapkan di keluarga juga. Untuk anak, termasuk di kampus, dimanapun kita beraktivitas. Kita bantu insya Allah negara kita untuk maju berkembang. Dan dari Indonesia saatnya kita tampil menjadi sibgon. Jangan mau kita diatur oleh dunia yang lain. Kita yang kemudian mengatur dunia yang lain. Dengan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita tampilkan. Insya Allah. 1. Walaqad katabna fi zabur. Walaqad. Ingat baik-baik ya. Lam dengan qad. Itu dua-duanya ada taukid dalam ilmu nahwu. Sangat penegas. Biasanya kalau sudah pakai lam, qadnya hilang. Kalau sudah pakai qad, lamnya nggak ikut. Quran surah ke-103, lam tanpa qad. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Qadnya hilang, berhadapan dengan isim, lam muncul, qad hilang. Misal, qad muncul, lam hilang. Quran surah 23, ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu pasti bahagia. Jadi kalau pakai lam, cukup, qad tidak perlu muncul, karena ini ada taukid penguat. Kalau pakai qad, lam tidak muncul, karena ada taukid penguat. Tapi kalau dua-duanya disatukan, qad, ini artinya orang yang dihadapi, objek yang dihadapi, agak sangat pesimis dan begitu meragukan. Sehingga dengan itu semua butuh menguat 2 kali lipat dari sebelumnya. Misal, menghafal Al-Quran, dikatakan oleh Allah mudah. Kemudahannya digunakan kata lakon. Bukan cuma lam dengan qad. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk ingat. Kalimat sungguhnya menggunakan lam dengan qad. Seakan-akan Allah katakan, hei, kamu gak usah pesimis, yakin. Jangan ragu. Faktor apapun, Quran sudah saya jadikan mudah untuk sebuah kalangan. Mau yang merasa bisa melihat, mau yang merasa belum bisa melihat, mau yang merasa sehat, mau yang merasa sakit, mau yang sudah sepuh, mau yang ada hambatan, mau menghafal. Semangat antum, siap. Insya Allah bisa, insya Allah mudah. Makanya begitu melihat, wah, benar juga ya. Masya Allah. Nah, mulai muncul pelan-pelan. Maka kalimatnya laqad. Jangan putus asa. Mulai belajar. Mulai menghafal. Baik, hafal. Alif lam mim. Ternyata bisa saya menghafal. 1. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mudah, enggak sampai semenit hafal. Mudah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minun. Wah, macet di sini. Teman mulai tanya. Apa yang antum? Hafalin. Sudah hafal? Belum. Ayat keberapa? 3. Berapa lama? 30 menit. Berapa usia? 60. Oh, faktor U. Masya Allah, faktor U. Padahal zaman Nabi ketika Quran turun, usia Nabi 40 tahun.
23 tahun kurang lebih turun 63 tahun. Berapa usia sahabat pada saat itu? Bukankah Abu Bakar hampir setara dengan Nabi? Bukankah Umar setara dengan Nabi? Bukankah sahabat lain lebih sepuh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hafal Quran. Nenek 82 tahun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, hafal Quran. Lihat, ada orang nggak bisa lihat, Mu'ad, hafal Quran. Tadi saya bertemu dengan Fajar subuh, masya Allah, hafal Quran. Gampang, mudah, asal antum mau mudah, tapi harus yakin. Maaf saya tanya, yakin Quran mudah? Menghafal Quran mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai sekarang belum hafal? Kalau sulit, di mana kesulitannya? Salah satunya laqad. Jangan ragu. Begitu ada kesulitan, yakin bisa, yakin bisa, yakin bisa. Walaqad katabna fiz zabur. Sungguh, kami telah tetapkan sejak masa kitab Zabur. Anda jangan ragu. Harus yakin. Apa yang kami harus yakin, ya Allah? Min ba'di dzikri. Bahkan bukan cuma di Zabur, jauh sebelumnya. Sejak di Lauh Mahfuz, kami telah tetapkan satu ketentuan. Annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Bahwa bumi itu akan diwarisi, diwarnai, akan dipengaruhi hanya oleh hamba-hambaku yang soleh. Ingat, hamba-hambaku yang soleh. Quran mengatakan mewarisi, memengaruhi. Kalau Quran mengatakan mewarisi berarti warisan yang baik. Karena semua yang bersumber dari Allah pasti baik. Jadi kalau ada orang yang ingin mensibgah dunia, dia mesti mengambil bagian dari Al-Quran. Kalau dia tidak mengambil bagian dalamnya, maka apapun yang dia tampilkan dalam kehidupan dunia akan nampak hasil yang tidak baik. Tidak masalah. Silakan untuk cek. Ketika Islam ada di puncak kekuasaannya, orang Muslim berkuasa, adakah pernah terjadi? Tidak. Yahudi itu diayomi. Nasrani hidup berdampingan. Hindu hadir. Buddha hadir. Alhamdulillah terjadi toleransi yang sangat indah. Toleransi tidak diartikan ikut ke berbagai agama, tempat belajar, tempat mengaji, tidak. Ini adzan pindah dari masjid ke tempat ibadah lain. Tidak. Adzan di masjid, yang lain ibadah. Hanya zero toleransi. Ibadah sana, ibadah sini. Lakum dinukum waliyadin. Dijaga ketentramannya yang ada cuma dakwah. Silakan saling mengajak, tapi tidak saling merusak. Damai. Silakan cek. Lihat fakta sejarah. Begitu kemudian dunia disibgah yang tidak terambil nilai-nilai wahyu, apa yang terjadi? Harus ada yang unggul, yang lain hancur. Habis. Teman-teman, kembalikan di sini. Kuncinya adalah jika Anda kemudian ingin menaklukkan dunia dan memberikan sibuk dalam kehidupan dunia, baik dalam lingkup yang kecil, keluarga ingin dirubah. Kemudian tingkat terbesarnya ingin dirubah. Sampai yang paling makro lagi, kata kuncinya kata Quran, ibadiyas salihun. Mesti Anda jadi soleh dulu. Kalau tidak soleh, mustahil. Kalau Anda tidak soleh, Anda tidak akan bisa memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Anda mau jadi suami, maaf. Kalau Anda belum soleh, bagaimana bisa mendidik Anda mendidik istri jadi solehah? Kalau Anda ingin menjadikan istri yang soleh, Anda sendiri jadi soleh dulu. Orang tua ingin menjadikan anaknya soleh, tapi orang tuanya tidak soleh. Bagaimana bisa menjadi soleh? Bagaimana Anda bisa mengatur orang lain kalau Anda belum bisa mengatur diri sendiri? Kata Quran, Anda jadi soleh dulu. Maka Anda baru bisa menebarkan kebaikan pada lingkungan sekitarnya. Anda tukang minyak wangi, bau harum akan menyebar dari Anda. Anda maaf tukang pandai besi, maka cipratan bagian dari besi akan menyebar pada orang lain. Maka kata Quran, Anda jadi soleh, dengan soleh itulah kesolehan akan menyebar secara sosial dalam kehidupan. Bagaimana jadi soleh itu? Syaratnya 4. Sifat soleh menggabungkan 4 sifat mulia. 1, namanya thayyib. Thayyib. Thayyib itu kesalehan fisik. Thayyib, jika disebutkan thayyib dalam bahasa Arab, berarti baik keadaan fisiknya. Kalau antum tanya orang Arab, kaifa halak syekh? Apa kabarnya? Alhamdulillah thayyib. Thayyib berarti fisiknya bagus, sehat, kuat. Kuat. Makanya ketika antum diminta menguatkan tubuh, antum diminta mencari oleh Al-Quran makanan-makanan yang menyehatkan tubuh, menguatkan tubuh kita. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Hei manusia, silakan cari makanan di bumi. Cari kerja yang baik dengan cara yang halal, legal, thayyiban. Dari yang halal itu berikan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang terbaik untuk hidup kita. Misal, saya punya uang 5.000 nih, saya dapat dengan cara yang halal. Nah, dari 5.000 ini bagaimana saya belanjakan supaya membuat kebutuhan saya terpenuhi jadi sehat saya. Jadi prinsipnya orang thayyib itu bukan mencari keinginan. Ada ingin ini, cari. Ingin itu, cari. Bukan. Yang antum butuhkan, itu yang antum dapatkan. Yang menyehatkan, itu yang antum koleksi. Kalau cuma semua didapatkan, gak akan sehat untuk antum. Nih, saya kasih contoh. Nabi menerima wahyu di mana?
Halo, Gua Hiro. Sudah pernah lihat Gua Hiro? Nah, inilah kelemahan kita. Anak-anak di sekolah sampai tingkat kampus cuma disampaikan informasi. Tidak pernah diajarkan akurasi. Ini kelemahan kita. Antum kalau soal hitungan, akurasinya tinggi. Kenapa kalau soal-soal keislaman, akurasi kita tidak berfungsi? Coba lihat Gua Hiro itu, Bukit Cahaya. Bukit Cahaya ke rumah Nabi itu jaraknya sekitaran 7 kilo. 7 kilo. Saya pernah naik sampai ke atas. Itu dari bawah ke atas 700 meter. Dari atas saya lihat petanya sampai ke rumah Nabi melewati paling minimal 5 bukit. 5 bukit. Jalan sekarang itu beda dengan jalan zaman Nabi. Jalannya padang pasir. Naik ke atas saja sekarang banyak kerak. Banyak kerak kadang-kadang luar biasa. Antum sedikit lengah, dia mengambil barang bagian antum. Antum bisa bayangkan nggak? Kalau Nabi fisiknya tidak kuat, tidak sehat, mustahil bisa naik turun Gua Hiro. Anak sekarang, Nabi menerima wahyu Gua Hiro, tapi tidak pernah mencoba bagaimana menuju Gua Hiro. Jalan coba antum ke Gua Hiro. Jalan dari rumah Nabi. Coba lihat jejaknya, sampai naik ke atasnya. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana rasa nyaman kita? Demi Allah saya katakan, kalau antum tidak merasakan lelah, itu luar biasa. Artinya, fisik Nabi kuat. Fisik Nabi bagus. Perang apa yang pertama berlangsung? Antara pasukan muslim dengan non-muslim. Perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Sekian. Tidak pernah tahu berapa usia Nabi saat melakukan perang Badar. Bagaimana kekuatannya? Pernah lihat pedang Nabi? Main ke Turki sana. Lihat di museum. Bagaimana ukuran pedang Nabi? Besarnya luar biasa. Panjangnya luar biasa. Kuatnya luar biasa. Bagaimana bisa dipegang kalau badannya loyo? Kuat. Maka kekuatan itu penting. Makanya Nabi arahkan. Selain yang ini ada hadis-hadis Nabi SAW. Ayo silahkan berolahraga. Alimu auladakum as-sibahata was-simaya. Ayo ajarkan anak-anakku berenang. Zaman Nabi mau berenang di mana? Yang ada padang pasir. Tapi lihat visi Nabi berenang. Masya Allah. Renang itu ibadah sunnah. Memanah ibadah sunnah. Manah itu akurasi. Bukan cuma panahannya saja teman-teman. Yang dimaksudkan adalah akurasi yang sama dengan tingkat kejelian ketika memanah. Mana butuh fokus, mana butuh kekuatan. Maka tarik olahraga yang serupa dengan panahan. Apa di antaranya? Menembak. Menembak bagian dari olahraga. Lihat masuk dengan cara yang legal. Masya Allah. Panahan bagian yang benar. Jadi cara menyimpulkannya seperti itu. Latihan apa? Menembak itu bukan sunnah. Yang sunnah panah. Ayo panah sana, lewat bedil tuh. Panah lawan bom, mana yang menang? Memang dulu akan kembali nanti pada masa-masa yang lalu. Tapi kita mesti belajar akurasi, belajar yang baik. Berenang, itu melatih kekuatan. Otot dilatih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cari olahraga yang melatih semuanya. Kekompakan, dulu ada gulat, sekarang kekompakan dengan yang lain. Silakan. Bakat kita itu banyak. Nanti olahraga Pak Adi Aksa Daud saat di Tripoli. Kata Pak Adi Aksa Daud, orang yang paling banyak bakatnya dalam bidang olahraga orang Indonesia. Mainnya bola, tapi bakatnya banyak. Ada juru tenang saat bola. Ada pencak saat bola. Masya Allah luar biasa. Begitu gol satu, yang lain malah keluar semua bakatnya. Ada renang, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Ya, ada pencak silat muncul. Ada macam-macam, luar biasa. Cuma ditempatkan pada tempat yang salah. Baik. 2. Masih ada waktu 10 menit lagi. Teman-teman, tayyib itu fisik. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya bagus, cuman pikirannya kurang bagus. Sehat, cuman cara berpikirnya salah. Saking salahnya keluarga bisa ditinggalkan. Bayangkan, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang. Padahal namanya tayyib. Apa yang terjadi? Karena kesehatan fisik tidak diimbangi dengan kesehatan intelektual, sifat-sifat yang baik. Nah karena itu, ketika sifat baik ini akan muncul yang mengimbangi fisik yang baik, maka dari itulah kemudian berubah kalimatnya dari tayyib jadi khair. Khair. Khair itu adalah sifat saleh, kebaikan dari sifat. Lebih mengarah kepada nanti dalam bentuk karakter turunannya. Juga masuk dalam nilai intelektual. Makanya ketika seseorang disebut khair, turunan-turunannya adalah pengetahuan. Dan turunannya selain IQ adalah EQ, emotional quotient. Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, paling kiri sebelah atas, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi menyebutkan khair, disandingkan dengan kalimat menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat kebaikan, memiliki sifat-sifat kemuliaan, maka dia akan dibimbing untuk mendalami tuntunan agamanya, belajar. Karena itulah kemudian, ketika Anda ingin mendapatkan sifat mulia, ingin pintar, ingin punya sifat baik, maka jalan pertamanya Anda mesti belajar. Ayo cari pengetahuan, cari ilmu. Al-Quran satu-satunya kitab yang memotivasi umatnya untuk mendekat pada pengetahuan. Ambil, pelajari, dapatkan. Ayo sibuk. Seperti orang dulu mensibuknya. Berlomba
Berlomba tanafus, wastabiqul khairat. Cari, dapatkan, guru. Pernahkah antum dengar Imam Al-Bukhari? Al-Bukhari itu kan nama daerah, negara. Wilayah maksudnya. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyut Al-Mughirah, yang buyut Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena beliau berasal bukan dari Arab, dari Bukhara, maka memperkenalkan diri saya Bukhara. Caranya tambah alif lam di depannya, ujungnya tambah dengan i. Ana al-Bukhari, maksudnya saya dari Bukhara. Bukhara bisa dari hadis ke Makkah, ke Irak, ke mana-mana. Berburu sampai hadis diburu oleh beliau. Saking ingin mempraktekkan nilai khair dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking ingin mendapatkan bagian. Boleh. Mekah datang daripada Syekh Yasin Al-Padawi. Dari Minangkabau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari Palembang Syekh Abdul Somad. Dari Banten Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada semua. Ya, muncul ada Syekh At-Tirmasi. Ya, ada Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari At-Tabu'irangi. Ada Syekh Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish, dia Al-Kaumani Al-Yogyakartai. Ada. Antum silakan boleh. Ini ada Ahmad dari Solo nih. Ana Ahmad As-Solo'i As-Surakartai. Masya Allah. Silakan. Boleh antum hadirkan banyak ulama kita pada saat itu datang. Dari mana saja? Wah, dari Merauke, dari macam-macam. Silakan datang cari ilmu menebar ke jurusan dulu. Jadi, khair. Nah, kaidah ilmunya saya turunkan dengan cepatnya. Quran surah 9 ayat 122. Quran surah 58 ayat yang 11. Kata Al-Quran, kalau antum ingin dengan ilmu membentuk sifat khair, maka jangan nanggung belajarnya. Satu, orang beriman itu kalau belajar, melahirkan sifat khair, maka harus sampai pada level derajat paham. Awas teman-teman yang sedang di kampusnya, ingat betul kalimat Al-Quran. Kalau antum ingin mensibuk dunia dengan Quran, jangan cukupkan dengan mendapatkan informasi kata Quran sampai paham. Belajar fisika sampai paham. Matematika sampai paham. Kimia sampai paham. Dengan pemahaman itu bagaimana bisa mendekatkan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dunia, enggak ada masalah. Quran surah 9 ayat 122. Kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Din belajar agama tafaqquh. Tafaqquh dari kata faqih artinya paham. Kalau Anda ingin belajar pengetahuan apapun terlebih agama, jangan tinggalkan itu sampai Anda paham. Saya sangat tidak menyukai ada mahasiswa belajar hanya sekedar mentransfer pengetahuan untuk mengejar IPK. Itu bukan tipikal pelajar Quran. Paham, tapi mengerti betul. Kenapa ini turunannya begini? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Rumuskan, hadirkan. Dan hadirkan dengan nilai-nilai keindahan dalam kehidupan. Saya kalau sedang senggang-senggang, saya main ke toko buku. Saya coba lihat pelajaran. Kadang saya belajar cari buku fisika. Kadang latihan, lihat teorinya, kita pelajari. Kadang kita dapatkan, Masya Allah, ini bab tentang gaya. Gaya rumusnya begini, F1 sama dengan F2. Ya apa yang saya lakukan itu yang saya terima. Sama. Pahala juga begitu. Kerjakan kebaikan, dapat kebaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. F1 sama dengan F2. F berbanding lurus dengan P. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Sama. Ketika saya ingin hidup tampil dengan gaya, akan berhadapan dengan tekanan. Gaya dalam pandangan Allah itu meningkat derajat. Ketika akan meningkat derajat, datang ujian. Ujian itu hambatan. Ujian itu tekanan. Bukankah setiap yang diuji ada tekanan? Quran surah kedua ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa, tekanan ringan, dharra, tekanan menengah, wa zulzilu, tekanan berat. Bagaimana mengatasinya? Ambil rumus kesimpulannya. Masya Allah teman-teman sekalian ada. Ayo turunkan semuanya. Sama, maksiat juga ada tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ada turunannya. Gabungkan jadi satu. Ada bagaimana mengukur jarak. Jarak itu S sama dengan B kali T. S sama dengan jarak kan? Sama dengan B kali T. Ya, B kecepatan dikali T dikali dengan waktu. Maka kalau antum ingin menempuh jarak yang panjang, bagaimana supaya saya tiba di tujuan dengan baik? Oh, kecepatan tingkatkan, waktu diukur. Selesai. Saya datang ke Solo jam sekian, berarti saya harus mengatur ini. Ini yang saya kerjakan. Kecepatan di mobil sekian, maka gaya geseknya akan sekian. Di jalan ada kemacetan, mengurainya seperti ini. Bukan semua. Antum nih ngapalin rumus buat ujian. Begitu ada ujian kehidupan, gak dipakai. Itu masalahnya. Lihat, Ohm ada di hambatan, listrik punya hambatan. Ya ada hambatan, jadi semua yang bergerak punya hambatan. Punya tantangan, bagaimana menyelesaikannya? Ada semua. Jadi teman-teman sekalian, kalau itu kita turunkan dalam kehidupan, khair muncul, nyaman, tenang, intelektualitas pertama. Tapi maaf, apakah itu jadi karakter dalam kehidupan? Kalau sifat baik menjadi sikap baik, maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jujur, sifat baik. Apakah jujur jadi perilaku? Ketika jadi perilaku, disogok, tolak. Itu ma'ruf namanya. Maaf, sabar itu khair. Bagaimana ketahuan sabar? Dicaci, dia diam. Dicaci, tidak membalas.
Dijati mendoakan, itu ma'ruf namanya. Ma'ruf. Khair berubah jadi ma'ruf. Teman-teman, 4. Kalau menemukan sampai ma'ruf, jangankan yang beriman. Yang tidak beriman bisa melakukannya. Pernah lihat non-muslim bantu orang lain? Pernah melihat non-muslim nyumbang makanan? Memberikan bantuan ini itu? Kan pekerjaannya tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua kebaikan ini dilakukan karena Allah, maka berubah namanya jadi ihsan. Nama yang keempat, ihsan. Quran surah ke-31 ayat ke-14. Tafsir dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Apa itu ihsan? Teman-teman sekalian, tafsirnya ada di hadis Nabi riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Ma'in nomor hadis yang kedua. Saya percepat, saya berhenti di sini. Mohon maaf kalau agak lebih cepat karena waktu saya mau habis 2 menit lagi. Perhatikan kalimat ini. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini syarat yang keempat. Anda menjadikan setiap kebaikan yang telah Anda kerjakan tadi yang ma'ruf, Anda kerjakan sebagai ibadah karena Allah. Misal, ini gelas. Saya ingin tuangkan minuman, saya ingin berikan bagi teman saya yang haus. Itu ma'ruf namanya. Tapi ketika saya niatkan karena Allah, berubah jadi ihsan. Saya bekerja untuk menafkahi istri saya. Itu ma'ruf namanya. Tapi kalau saya niatkan untuk mewujudkan perintah Allah di Quran, itu ihsan namanya. Nah, semua orang soleh itu, dia salah satu sifatnya akan mengumpulkan keempat sifat ini. Kalau 4 sifat dikumpulkan, maka berubah namanya menjadi saleh. Fisiknya kuat, intelektualitasnya kuat, kemudian sikapnya mulia, dan yang keempat semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau keempat ini dikumpulkan, tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka jadilah nama yang kelima, namanya saleh. Saleh. Dan setiap kita, bahkan seorang ibu dalam kandungan, anaknya dikandung, selalu bermohon kepada Allah. Quran surah 7 ayat 189. Memohon kepada Allah supaya anaknya minta jadi saleh. Lihat kalimatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan mulai agak memberat, semakin berat, semakin terasa, maka kedua orang tua mulai merasakan akan kelahiran bayinya, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, mau jadikan anaknya anak soleh, anak soleh, anak soleh. Artinya soleh menghimpun 4 kemuliaan ini. Maka teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan sibghah dunia, jadi muslim yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, 4 ini harus kita rencanakan dari sekarang. Anak Anda mesti kuat, Anda mesti kuat, mesti pintar. Kalau nggak pintar, bagaimana bisa menguasai kebaikan saat ini? Teknologi harus dikuasai. Ekonomi mesti dikuasai. Yang lain kita pelajari. Setelah itu praktekkan. Jangan cuma jadi teori. Jangan cuma jadi teori. Kalau teori semua orang bisa berteori. Praktekkan dalam kehidupan. Aplikasikan dalam kehidupan. Dan lakukan karena Allah. Saya mau cek pada antum ya. Kalau antum kedatangan tamu ke rumah. Antum bikin makanan nggak? Bikin minuman? Kenapa? Karena ada tamu mau datang. Berarti antum belum soleh. Perhatikan, orang soleh, maka Nabi mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Orang soleh membuat makanan dan minuman, bukan karena tamunya mau datang. Karena Allah perintahkan untuk memuliakan tamu lewat makanan dan minuman. Jadi bukan tamunya mau datang nggak datang, terserah tamu. Yang penting ketika dia mau datang, Nabi perintahkan bikin makanan. Saya muliakan. Jadi kalaupun tamunya nggak jadi datang, nggak ada masalah. Lihat soleh. Jadi makanya ketika dia soleh, hatinya tenang. Di tengah jalan misalnya, akhi, saya nggak jadi datang nih. Masya Allah. Kalau hati antum belum karena lillah, belum ihsan, antum akan kecewa. Ya, saya sudah siapkan buat antum nih, masak spesial. Masa nggak bisa singgah sebentar aja? Tuh. Tapi kalau hati antum sudah diisi dengan nilai ihsan, kaidah sudah masuk. Akhi, anda nggak jadi datang nih. Mau kemana antum? Gini, mudah-mudahan antum selamat di jalan. Mudah-mudahan baik dalam perjalanan. Nggak ada masalah, akhi. Antum bagaimana? Nggak ada masalah. Alhamdulillah, di rumah sekarang makanan bertambah. Ada ketambahan makanan, luar biasa. Makan tambahan, segalanya ada, luar biasa. Tenang kehidupan. Jadi itu teman-teman sekalian, konsep zaman now yang kita barangkali sudah kita ambil. Dan dengan itu mari kita bertekad. Mari kita berikrar dan mari kita tanamkan pada keluarga kita. Mulai hari ini kita mesti jadi soleh. Mulai hari ini lakukan semua karena Allah. Mulai hari ini jadilah antum umat yang pintar. Kalau antum tidak pintar, maaf, kalau negara ini tidak diisi orang pintar, maka negara ini akan diisi dengan orang-orang bodoh. Kalau dunia ini tidak dikendalikan orang pintar, maka orang bodoh akan mengambil peranan dalam kehidupan.
Tidak cukup dengan pintar, karena banyak orang pintar dikuasai nafsunya, dan kepintaran itu digunakan untuk kebodohannya. Harus jadi orang baik. Hindarikan kebaikan dengan kepintaran. Kalau pintar dengan baik berkumpul jadi karakter, maaf, mungkin bisa maju, tapi belum tentu ridha Allah didapatkan. Jepang banyak yang pintar, Jepang banyak yang maju, tapi banyak yang bunuh diri juga. Jangan simpulkan kalau ke Jepang sudah baik, belum tentu. Ada nilai kebaikan menurut ukuran Al-Quran yang tidak sama dengan manusia. Di Amerika, banyak orang pintar, banyak maju, tapi sehari 300 kriminalitas muncul. Banyak nyawa menghilang karena tembakan. Di Jepang, dalam sehari 100 orang bunuh diri, 30.000 setahun. Teman-teman sekalian, ukuran kebaikan ketika jiwa tenang, keadaan lapang, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketenangan sudah punya, cuman kepintaran harus dinaikkan. Pintar punya, ketakwaan harus dinaikkan. Coba lihat, orang Jepang banjir, panik, semua ada ini itu. Orang Indonesia banjir, berenang. Tenang kita. Tapi kita harus punya solusi. Apa solusinya? Khair naikkan, ma'ruf naikkan, ihsan naikkan. Diisi dengan apa 4 kali ini? Itu 2 turunan takwa. Saya percepat saja, saya berhenti di sini. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri se-Indonesia, mulai dari Solo, kita ikrar ke dunia sekarang. Amanu, beriman. Alhamdulillah, kita sudah beriman. Attaqau, wattaqau, meningkatkan takwanya. Ini PR kita sekarang. Tingkatkan takwa dalam 4 konsep tadi dengan nama salih. Tingkatkan takwa. Turunan takwa itu 2. Ritual, tingkatkan. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Wujudnya 2. Habdu minallah, al-bu'du rabbani, habdu minan nas, al-bu'du insani. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Silakan keluarkan semua ayatnya, tekuni isinya. Ada takwa dalam kehidupan ritual. Tingkatkan sholat, tingkatkan bacaan Al-Quran, bangun malam, berdoa, hidupkan. Ayo jemaah ke masjid, isi jemaah. Jangan cuma perlu seperti ini. Subuh, ayo ke masjid. Getarkan, buat syiarnya. Kalau perlu bikin sekomplek. Antum yang diamanahi, ketua RT, ketua RW, ayo. Kalau antum muslim, bikin edaran. Pada yang muslim, sampaikan. Subuh ke masjid, subuh ke masjid. Antum gak usah peduli berapa yang ke masjid. Setiap antum nulis surat, di situ ada pahalanya. Seorang ke masjid karena surat antum, di situ antum dapat pahalanya. Mumpung belum ditukar kedudukannya. Ayo, bikin peta. Kalau semua sudah ke masjid, semua ada, Masya Allah, syiar Islam luas. Semangat berangkat, dan bergerak kita dalam kebaikan, insya Allah. Teman-teman sekalian, setelah itu, takwa sosial. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Ayo, maaf ya, maaf. Saya harus minta maaf berkali-kali tentang ini. Kita sudah saatnya menjalin kekuatan dengan sama-sama menjalin silaturahim kalau ingin bangkit musibah dunia. Sudah perbedaan yang tidak esensial. Kalau ada kebaikan, kita ambil, tak sepakat tinggalkan. Dan tidak sepakat itu tidak mengharuskan jadikan kita bertengkar. Ngapain berselisih? Sini celah ini, sini celah itu, ini tahmir, sini tahmir, ngapain? Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Antum gak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakat. Tapi bina hubungan kebaikan-kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan yang baik. Maka keislaman, ambil itu. Tidak sepakat, tinggalkan. Tapi silaturahim ambil dengan baik. Kalau itu kita kuatkan dalam kebaikan, maka Masya Allah, itu luar biasa. Gak ada masalah. Ada kendaraan menggunakan ormas. Dan Muhammadiyah, dan Nabatul Ulama, ada Persis, ada Wahda Islamiyah, ada Al-Irsyad. Kendaraan boleh beda, tapi tujuan kita sama. Ada kemudian misalnya format-format gerakan, ada haraki ini, haraki itu, ada gerakan tarbiyah, ada gerakan untuk salafi, silakan. Masing-masing punya gerakan berbeda, tapi nilai yang sama. Kenapa kita tidak ikat dalam ukhuwah yang baik? Kalau itu sudah baik, bangun hubungan yang baik dengan sesama. Non-muslim kita berikan akhlak Islami, tampilkan kebaikan, santuni dalam kebaikan. Maka kalau sudah seperti itu, Masya Allah, yang kita dambakan itu bisa terwujud. Itu saya kira yang bisa saya antarkan. Mudah-mudahan zaman now kita bisa isi dengan nilai-nilai Quran, hidup Nabi, dan dengan itu kita harus bangkit. Ayo bangkit, bangun dari tidur. Karena orang yang menguasai kehidupan adalah orang yang bangun dari dunia maya menuju dunia nyata. Teman-teman sekalian, itu yang kami sampaikan. Sebelumnya kita berikan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap bangkit insya Allah? Siap pintar insya Allah? Siap melakukan dunia? Siap berdekat kepada Allah? Takbir! Pulang. Lihat keluarga antum, sesuaikan dengan 4 konsep ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena antum ada di rumah Allah dan kesempatan antum tinggal pilihan. Maaf, dunia itu sudah diatur, tapi akhirat yang antum yang menentukan. Jika antum ingin berubah, maka sedekat itulah Allah akan memberikan rahmatnya. Jika antum memilih untuk tinggal, maka sudah ada yang tertinggal yang sudah jadi cerita untuk kita semua. Jika Anda tidak mampu dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.